Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi lengkung, yaitu tentang kerucut. Nah, sebelum kita mulai ke materi, marilah kita buka pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, agar kalian mudah dalam memahami materi, silakan untuk fokus, kemudian siapkan semua alat tulis dan buku pelajarannya. Nah, kita mulai materi bangun ruang sisi lengkung kerucut. Nah, bagian materi yang akan kita bahas adalah jaring-jaring kerucut, luas dan volume kerucut, gabungan tabung dan kerucut, bangun ruang sisi lengkung kerucut. Ini gambarnya. Ibu rasa kalian tidak asing lagi dengan gambar kerucut. Kalian sudah tahu semua, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan yaitu bangun-bangun dengan berbentuk kerucut. Kita lihat tujuan dari pembelajaran. Yang pertama, menentukan jaring-jaring kerucut, menentukan rumus luas dan volume kerucut, menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan luas dan volume kerucut. Nah, maka dengan mempelajari materi kerucut nantinya, maka anak ibu akan bisa mengetahui ini semua. Sekarang definisi kerucut. Apa itu kerucut? Kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang menyerupai 5 segi N beraturan yang bidang alasnya berbentuk lingkaran. Kerucut memiliki dua sisi, yaitu satu sisi datar dan satu sisi lengkung. Ya, benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang menyerupai kerucut, contohnya topi ulang tahun, topi petani, dan kon es krim yang sering kalian makan. Baiklah, kita lihat jaring-jaring kerucut. Perhatikan tayangannya. Ini ada sebuah kerucut. Kemudian dibuka. Maka terdapat dua bidang, yaitu lingkaran dan juring. Lingkaran dan juring. Ini disebut jaring-jaring kerucut. Berikut perhatikan gambar. Ini tadi yang sudah dibuka, ini lingkaran. Nah, ini tadi juring. Sisi lengkung pada juring ini sama dengan keliling lingkaran, atau ini alas berupa lingkaran, maka keliling alas adalah 2πr. Kemudian untuk sisi di sini ada gambar, itu disebut garis pelukis. Kemudian pada lingkaran tadi ada jari-jari. Nah, sekarang pada gambar ini kita lihat sebuah segitiga, itu terdapat tinggi, ya segitiga siku-siku, terdapat tinggi. Nah, tingginya ini sama dengan tinggi kerucut. Kemudian sisi alas segitiga itu sama dengan jari-jari lingkaran. Kemudian sisi miringnya sama dengan garis pelukis pada kerucut.
sekarang kita lihat luas kerucut. Kita akan mencari, perhatikan gambar. Nah, untuk luas kerucut itu berarti kita akan menentukan luas lingkaran ditambah luas selimut. Juring ini sama juga dengan selimut dari kerucut. Luas lingkaran kita sudah tahu, yaitu rumusnya pi r kuadrat ditambah luas selimut. Sekarang kita akan bahas luas selimut. Perhatikan gambar. Ini ada sebuah lingkaran O, kemudian OA sama dengan S, jari-jarinya S, ini lingkaran besar, OB juga jari-jari, kemudian yang berwarna biru itu adalah juring lingkaran. Kemudian ini ada lingkaran kecil dengan jari-jari R, tadi lingkaran besar jari-jarinya S. Keliling dari lingkaran kecil itu sama dengan panjang busur AB 2πr. Sekarang O itu merupakan titik pusat lingkaran dengan jari-jari S. Busur AB itu adalah keliling alas kerucut sama dengan 2πr. Kenapa 2πr? Karena dia sama dengan lingkaran. Nah, OB itu jari-jari lingkaran O, tadi sama dengan S. AOB sama dengan juring lingkaran. AOB itu juring. Nah, sekarang luas juring berbanding luas lingkaran besar. Luas bidang yang biru ini berbanding dengan luas lingkaran yang besar itu sama dengan keliling lingkaran yang kecil berbanding keliling lingkaran yang besar. Nah, luas juring berbanding pi(s kuadrat, ya, luas lingkaran yang besar jari-jarinya S, maka luasnya pi(s kuadrat sama dengan 2πr berbanding 2πs. Keliling lingkaran kecil itu 2πr, keliling lingkaran yang besar itu adalah 2πs. Nah, luas juring sama dengan 2πr per 2πs dikali pi(s kuadrat. Sehingga luas juring sama dengan pi(rs). Nah, luas juring itu, ini yang biru, merupakan tadi selimut kerucut. Jadi luas juring sama dengan luas selimut kerucut sama dengan pi(rs). Nah, jadi luas permukaan kerucut itu diperoleh dari luas juring ditambah luas lingkaran kecil. Nah, luas lingkaran kecil. Di luas juring ditambah luas lingkaran kecil itu merupakan rumus luas permukaan kerucut. Luas juring atau selimut kerucut tadi pi(rs) ditambah luas lingkaran kecil yaitu pi(r kuadrat. Nah, sehingga dapatlah rumus L sama dengan pi(r) dikali R tambah S. Ini kita sederhanakan dengan menggunakan sifat distributif. Jadi luas kerucut sama dengan luas lingkaran tambah luas selimut kerucut sama dengan pi(r kuadrat ditambah pi(rs) atau pi(r) dikali R tambah S. Kita lihat contoh soal. Sebuah kerucut mempunyai jari-jari 5 cm dan tinggi 12 cm. Tentukan luas permukaannya. Menjawab diketahui R atau jari-jari 5 cm,
Kemudian tinggi kerucut 12 cm. Untuk mencari luas permukaan, tadi kita sudah dapatkan rumusnya pi r kuadrat ditambah pi rs. Nah, untuk mencari S-nya, kita menggunakan Pitagoras, yaitu jari-jarinya di sini 5, kemudian tingginya, tadi tinggi kerucutnya tadi 12, kemudian kita akan mencari S-nya, yaitu S sama dengan garis pelukis. Dengan menggunakan teorema Pitagoras, maka S sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan akar dari 144 ditambah 25 sama dengan akar 169 sama dengan 13. Jadi nilai S-nya kita peroleh 13. Sehingga dapat kita cari ya pi-nya 3,14, R-nya tadi 5, kuadratkan, kemudian ditambah pi 3,14 dikali R5 dikali S13. Sehingga hasilnya adalah 78,5 ditambah 204,1. Sehingga hasilnya 282,6. Jadi luas permukaan dari kerucut tersebut adalah 282,6 cm persegi. Kita lihat contoh lagi. Sebuah torong terbuat dari aluminium mempunyai diameter 14 cm dan tinggi 24 cm. Berapa luas bahan aluminium yang diperlukan? Nah, untuk menjawab, kita lihat diketahuinya adalah diameter. Diameter sama dengan 14 cm. Maka jari-jari adalah setengah dari diameter sama dengan 7 cm. T 24. Kita akan mencari S-nya terlebih dahulu menggunakan Pitagoras. S diperoleh, ya, S itu garis pelukis. S diperoleh dari akar 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat sama dengan akar 576 ditambah 49 sama dengan akar dari 625 sama dengan 25. Nah, sehingga luas dari karena kita mau mencari luas dari bahan tadi, nah berarti kita di sini mencari luas selimut kerucut, maka rumusnya adalah PRS. Jadi luas bahan sama dengan PRS, P-nya 3,14 kali 7 kali 25, hingga diperoleh 549,5. Jadi luas bahan aluminium yang diperlukan adalah 549,5 cm persegi. Kita lanjut mencari menentukan rumus volume kerucut. Sekarang lihat, ini ada sebuah tabung berisi air penuh. Kemudian ini ada sebuah kerucut. Nah, pada gambar tinggi tabung dengan tinggi kerucut itu sama, jari-jari tabung dengan jari-jari kerucut juga sama. Nah, sekarang kita akan melihat dari tabung ditumpahkan air atau volume tabung kita pindahkan ke kerucut, maka dapat memenuhi 3 kerucut. Nah, jadi semua volume yang ada di tabung kita pindahkan ke kerucut sehingga akan menempatin 3 kerucut.
Nah, dari proses di atas terlihat bahwa volume kerucut sama dengan sepertiga volume tabung. Atau volume tabung sama dengan 3 kali volume kerucut. Sekarang kita mencari volume kerucut sepertiga volume tabung. Nah, volume tabung, anak-anak ibu sekalian sudah tahu minggu yang lalu sudah disampaikan materinya oleh Ibu Agus. Nah, maka volume kerucut adalah sepertiga volume tabung. Berarti sepertiga kali pi R kuadrat T. Di volume kerucut diingat sama dengan sepertiga pi R kuadrat T. Sekarang kita lihat contoh soal. Sebuah kerucut mempunyai jari-jari 14 cm dan tinggi 30 cm. Berapa liter air yang bisa tertampung maksimal? Untuk menjawab diketahui jari-jari 14 cm, tinggi 30 cm. Nah, volume kerucut tadi rumusnya sepertiga pi R kuadrat T. Berarti sepertiga kali 22/7 kali 14 kali 14 kali 30. Peroleh 6.160 cm kubik. Jadi air yang tertampung dalam kerucut adalah 6,16 liter. Nah, Ibu rasa anak-anak ibu semua sudah tahu merubah satuan cm kubik ke liter. Di mana 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Jadi dari cm kubik diubah ke desimeter kubik atau ke liter. Selanjutnya kita lihat contoh soal lagi. Sebuah es krim dimasukkan dalam wadah yang berbentuk kerucut dengan diameter 5 cm dan tinggi 15 cm. Tentukan volume es krim dalam wadah. Nah, diketahui diameter 5 cm. Maka jari-jarinya adalah setengah dari diameter atau 5/2. Dan tingginya 15 cm. Maka volume dari es krim dalam wadah adalah sepertiga pi R kuadrat T sama dengan sepertiga kali 14 kali 5/2 kali 5/2 kali 15. Diperoleh 98,125 cm kubik. Jadi, volume es krim dalam wadah adalah 98,125 cm kubik. Oke. Sekarang kita lihat untuk gabungan kerucut dan tabung. Lihat gambar. Nah, di sini ada gambar tabung, alasnya berupa lingkaran. Nah, di sini di atas tabung ada sebuah kerucut. Nah, jadi tabungnya di sini tanpa tutup, kemudian berarti kerucutnya juga tanpa alas. Jadi hanya tabung tanpa tutup dan selimut kerucut. Ya, tambahnya di sini. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan volume? Nah, volume gambar itu diperoleh dari volume tabung ditambah volume kerucut. Nah, sekarang volume tabung itu tadi pi R kuadrat T tabung tambah sepertiga pi R kuadrat T kerucut. Kita sederhanakan menggunakan sifat distributif. Pi R kuadrat dikali T tabung ditambah sepertiga P kerucut. Sehingga inilah rumus dari volume tabung. Sekarang lihat untuk luas permukaan sama dengan luas alas tambah luas selimut tabung tambah luas selimut kerucut. Jadi untuk luas permukaan itu adalah luas alas. Alasnya berupa lingkaran. Kemudian untuk tabung ini bidang sisi tegak dari tabung itu adalah selimut tabung.
Kemudian untuk bangun yang di atas tabung itu adalah selimut kerucut. Nah, jadi di sini kan tadi Ibu bilang tabungnya hanya memiliki alas tanpa tutup, kemudian kerucutnya tadi hanya selimut kerucut. Jadi diperoleh rumus pi R kuadrat ditambah 2pi R T tabung, tinggi tabung, ditambah PRS. PRS itu adalah rumus luas selimut kerucut. Menggunakan sifat distributif, kita sederhanakan menjadi PR dikali R tambah 2 T tabung atau 2 kali tinggi tabung tambah S. Nah, inilah luas permukaan dari bangun gabungan tabung dan kerucut. Ingat. Kemudian kita lihat contoh. Pada gambar perhatikan, ya, ini adalah gambar gabungan kerucut dan tabung. Kita akan menentukan luas permukaan bangun tersebut. Berapa? Ini ada pilihannya, nanti kita cari dulu sehingga kita bisa menentukan pilihannya. Nah, dari gambar tadi diketahui diameternya 14 cm, maka jari-jarinya 7 cm. Kemudian tinggi tabung 12 cm dan tinggi kerucut itu tadi tinggi seluruh bangun 36, maka tinggi kerucut adalah tinggi seluruhnya dikurang tinggi tabung. Berarti tinggi kerucut sama dengan 36 dikurang 12 sama dengan 24 cm. Maka luas permukaan bangun adalah PR kali R tambah 2T tabung ditambah S. Nah, kita cari S-nya dulu, yaitu menggunakan Pitagoras diperoleh S-nya 25. Nih. Nah, berarti Pi-nya 22/7, R-nya 7, dikali R ditambah 2T tabung. Berarti R-nya 7 ditambah 2 kali 12 ditambah S. S-nya 25. Diperoleh dengan menggunakan Pitagoras. Nah, sehingga di hasilnya adalah 22 kali 56 sama dengan 1232. Jadi luas permukaan bangun 1232 cm persegi. Jadi jawabannya C. Sekarang kita lihat lagi contoh berikut. Perhatikan gambar gabungan tabung dan kerucut di samping. Nah, sama gambarnya seperti yang tadi. Kalau tadi kita mencari luas permukaan, sekarang kita mencari volume bangunnya. Nah, sekarang diameternya 14, berarti jari-jarinya 7, tinggi tabung 12, tinggi bangun itu 36, maka tinggi kerucut 24. Kita lihat penyelesaiannya. Diketahui diameter 14 cm, maka jari-jari 7 atau R-nya 7 cm. Tinggi tabung 12, maka tinggi kerucut adalah 24. Volume bangun sama dengan volume tabung ditambah volume kerucut. Jadi rumusnya Pi R kuadrat T tabung ditambah 1/3 Pi R kuadrat T kerucut. Atau Pi R kuadrat dikali T tabung tambah 1/3 T kerucut. Nah, kita masukkan. Pi-nya 22/7, R-nya 7. Berarti R kuadrat 7 kali 7 dikali T tabungnya 12 ditambah 1/3 T kerucut. T kerucutnya 24. Nah, sehingga hasilnya adalah 154 kali 20 sama dengan 3080 cm kubik. Jadi volume bangunnya adalah 3080 cm kubik. Nah, dari materi kita hari ini dapat kita simpulkan
yaitu luas kerucut sama dengan luas lingkaran ditambah luas limut kerucut. Sama dengan pi R kuadrat ditambah pi RS atau pi R dikali R tambah S. Untuk volume kerucut sama dengan sepertiga volume tabung atau sepertiga kali pi R kuadrat T sama dengan sepertiga pi R kuadrat T. Baiklah anak-anak, demikian materi kita untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lupa dipelajari berulang, kemudian dicoba soal-soal latihannya. Jika ada yang masih belum paham, boleh bertanya di grup atau bisa WA ke Ibu langsung. Nah, untuk materi selanjutnya atau minggu depan itu akan dilanjutkan bangun ruang Susi Lengkung tentang bola yang akan disampaikan oleh Ibu Endang Suyatni. Nah, baiklah, untuk pertemuan kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.